teman-teman semua, apa kabarnya nih? Aku harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Ngomong-ngomong, ini kan PPKM udah berjalan sebulan lebih nih ya. Kalian udah ngapain aja untuk ngabisin waktu di rumah? Bosan gak sih gak bisa kemana-mana? Ya selain nggak bisa kemana-mana juga pastinya takut ya, karena kasus COVID-nya kan juga lagi parah sekarang. Nah, untuk menemani kalian di rumah aja, podcast Putra Putri Brawijaya hadir lagi hari ini untuk menemani hari-hari kalian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pentingnya literasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentunya aku nggak sendirian hari ini, aku ditemani dengan dua narasumber yang tentunya udah sangat familiar dengan topik obrolan kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita. Tapi sebelum itu, aku akan ceritain sedikit tentang narasumber kita. Untuk narasumber pertama, beliau sedang menempuh pendidikan di Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya dan saat ini sedang menjabat menjadi Presiden HMPIP via UB 2020. Ini 2020, inisiator dan chairman dari komunitas Gerak Selaras dan komunitas bagibacaan.com. Langsung saja kita sambut Kak Koritul Kayat. Halo Kak. Halo Tessa, selamat siang. Selamat siang pagi, Kak. dan sore dimanapun teman-teman yang mendengar podcast pada hari ini. Kakak kabarnya gimana nih Kak? Apakah baik-baik aja? Alhamdulillah sehat, bugar, dan selalu berusaha buat semangat tiap harinya. Kayak Tessa yang hari ini kayak semangat banget ya. Itu kayak yang terpenting, harus tetap semangat ya, walaupun keadaan di luar aja lagi nggak baik-baik aja. Yang penting kita harus semangat sendiri Kak. Bener banget Tessa, sepakat. Oke, untuk narasumber kedua, beliau sedang menempuh pendidikan di Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Beliau juga mengikuti banyak sekali kegiatan dan menorehkan banyak prestasi. Beberapa prestasi yang pernah beliau capai adalah menjadi Gus Kabupaten Blitar tahun 2019, finalis Raka Jawa Timur tahun 2020, dan pemenang 2 Duta Bahasa Jawa Timur 2020. Langsung saja kita sambut Kak Revondi Ramada. Halo Kak. Halo Tisha. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Kak? Baik-baik aja kah? Alhamdulillah selalu baik, meskipun kita di masa pandemi ini selalu dikhawatirkan dengan berita-berita yang kesannya negatif, tapi tetap harus beraura positif ya, auranya saja yang positif. Bener banget itu Kak, setuju banget. Oke nih Kak, kita langsung aja mulai ngomongin tentang literasi ya Kak. Kan hari ini kita akan banyak bahas tentang literasi. Mungkin ada beberapa dari pendengar podcast ini yang masih belum familiar tentang arti dari literasi itu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Kak, sebenarnya literasi itu apa sih? Mungkin dari Kak Revo dulu ya, dari pandangan seorang duta bahasa. Oke, kalau secara umum mungkin orang-orang masih memaknai literasi adalah bagian dari kegiatan membaca dan menulis saja. Tapi kalau semenjak kemudian ketika kita ingin belajar ataupun mungkin kita ingin memperdalam mengenai makna dari literasi, perlu kita maknai kembali bahwa literasi itu hampir mirip-mirip dengan pengertian dari daya nalar ya. Dalam artian literasi bukan hanya kegiatan untuk membaca ataupun menulis saja, tapi literasi adalah kegiatan ya. Yang intinya itu adalah bagian dari bagaimana cara kita mendapatkan informasi dan juga bagaimana cara kita memutuskan pendapat kita terhadap informasi tersebut. Atau mungkin secara gampang aku bisa membahasakannya, literasi itu adalah bagaimana cara kita berpikir. Nah, kalau ada teori ya, bukan teori, dalam artian di World Economic Forum mengatakan, maksudku ya buat literasi forum, aku lupa forumnya apa, kalau nggak ekonomi ya literasi, itu dia membagi literasi itu menjadi 6 hal. Yang pertama ada literasi baca tulis, karena literasi baca tulis merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia pada dasarnya dan pada umumnya. Kemudian ada literasi mengenai finansial, literasi mengenai numerasi, literasi mengenai digital, literasi mengenai kebudayaan dan juga kewargaan. Nah, ini juga tentunya akan membuka pandangan kita mengenai literasi yang bukan hanya dipandang sebagai kegiatan baca tulis, tapi juga sebagai bagian dari kehidupan, yaitu proses berpikir. Begitu sih kalau dari aku.
Oke, kalau menurut Kak Kori gimana nih Kak? Sebagai seseorang yang kayaknya aktif banget berorganisasi nih ya Kak. Oke, kalau tadi menurut benar banget yang disampaikan oleh Mas Revon tadi bahwa sebenarnya literasi terbagi jadi 6 literasi dasar, dan kalau kita di organisasi ataupun di sebuah komunitas mengenal bahwa hal tersebut ada hal dasar yang membuat kita tetap hidup, membuat kita tetap bisa saling berkomunikasi satu sama lain, membuat kita saling bisa mengimplementasikan apa yang mau menjadi tujuan kita sebagai satu gerakan yang solid bersama gitu. Jadi kalau berbicara tentang apa itu literasi, sebenarnya lebih bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang melakukan pengolahan, kemudian juga memahami sebuah informasi, kemudian menganalisisnya untuk selanjutnya bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan oleh Mas Revon tadi. Benar saya lagi sudah. Berarti kalau intinya literasi itu bener, kalau menurut Kak Kori sama Kak Revo itu bagaimana cara berpikir ya Kak ya? Berpikir bagaimana kita menerima informasi, kita menganalisanya, dan bagaimana kita memahami apa arti dari informasi itu. Betul Nah berarti sekali. itu penting banget ya Kak, Benar, karena kan kita sekarang ini selalu mendapatkan banyak informasi ya Kak, informasi mengenai apapun itu, dan banyak juga ya informasi-informasi yang tidak benar seperti hoax dan lain-lain itu. Kalau berarti karena bisa dibilang gini nggak sih Kak, kan kalau di Indonesia ini cukup banyak hoax yang tersebar ya Kak, dan banyak masyarakat yang menerima dan mempercayai hoax itu. Apakah itu bisa dibilang kalau masyarakat bangsa Indonesia itu cukup tertinggal literasinya begitu Kak, atau bagaimana ya? Mungkin dari Kak Kori sekarang. Oke, kalau dikatakan tertinggal, menurut pandangan aku sih belum bisa dikatakan 100% tertinggal. Hanya masyarakat kita itu sebenarnya belum benar-benar memahami apa pentingnya literasi kayak gitu. Banyak yang berbicara soal informasi yang sangat luas, karena kalau kita melihat kondisi sekarang, kalau dahulu itu kan informasi sangat susah dicapai, sangat susah diraih. Misalnya orang-orang perlu datang ke perpustakaan, orang-orang perlu datang ke tempat informasi untuk mendapatkan informasi. Tapi sekarang mereka bisa di rumah karena ada banjirnya informasi yang mereka bisa dapatkan di mana aja, bahkan di WhatsApp grup keluarga yang kita semua tahu sebagai milenial bahwa informasi itu bisa diverifikasi secara cepat dan langsung dan bisa dipercayai, tapi generasi di atas kita justru langsung secara tepat mengambil keputusan bahwa dia akan mempercayai informasi yang beredar tersebut. Karena apa? Karena ada gap yang berbeda antara bagaimana sebuah informasi itu tersebar gitu, yang dulu susah dicari dan sekarang sangat luas dicari, sehingga kebutuhan dan pemahaman akan sebuah literasi masih menjadi suatu hal yang kurang disadari oleh beberapa orang, karena menganggap bahwa literasi hanya sebatas membaca dan menulis dan mereka bisa melakukan hal tersebut dan it's done. Padahal kalau kita melihat kondisi yang sekarang dengan digitalisasi di mana-mana, literasi digital yang merupakan salah satu 6 literasi dasar sangat berperan nih dalam melakukan pemilahan informasi, mengelola dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan tertinggal, kita masih bisa untuk keep dan meningkatkan itu, tapi di sisi lain memang banyak masyarakat yang belum menyadarinya karena ada perubahan yang langsung signifikan antara minimnya informasi dan kemudian sekarang banjirnya informasi. Kalau menurut Kak Revo gimana nih Kak? Setuju dengan Kak Kori Kak, atau mungkin ada pendapat sendiri Kak? Juga sepakat dari apa yang dikatakan oleh Kak Kori. Pada dasarnya Indonesia itu tidak tertinggal dengan negara-negara yang lain dalam tingkat literasi. Mulai dari kecakapannya, perlu kita ketahui bahwa untuk urusan kecakapan ini kan dinilai dari faktor meningkatnya angka orang membaca di tiap daerah, khususnya di provinsi. Di Jawa Timur sendiri sudah mencapai di angka 90%, dan juga ini juga dinilai dari tingkat anak-anak yang bersekolah di sekolah dasar ataupun sampai ke tingkat minimal di setiap provinsi. Contohnya kalau di Provinsi Jawa Timur itu sampai di tingkat SMA, tapi beda lagi di daerah yang lain. Terus juga kalau kita melihat dari segi kesusahannya, menurut saya juga tidak begitu susah, karena
di era digital sekarang ini, di era yang sudah maju seperti ini, akses dan informasi apapun mungkin bisa sekejap mata bisa kita dapat. Semisal hari ini kita bisa mendengarkan pidato Pak Presiden mengenai perpanjangan PPKM dalam waktu 1 jam ataupun mungkin 2 jam. Tidak perlu sampai berhari-hari menunggu koran harian, tapi kita bisa dengan membuka gawai kita, sekejap saja kita bisa langsung mengolah informasinya. Nah, tapi dari situ ada permasalahan yang unik nih di Indonesia. Dari akses kita punya, dari kecakapan kita punya, dari alternatif pilihan media pun kita juga punya. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana masyarakat Indonesia itu punya satu keselarasan dalam literasi dan mulai mulai kuat gitu loh. Jadi kalau dikatakan, kalau aku gambarin ya, kita tuh dalam artian literasi ataupun berpikir itu gampang ya. Tapi kalau ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan yang serius, kalau dalam artian ya kebanyakan orang-orang kalau gosip, ya ibu-ibu ya ini khususnya ya, gosip ataupun mungkin membicarakan keburukan teman lain itu lebih cepat. Tapi ketika kita ingin mengolah sesuatu informasi yang berkaitan dengan kebermanfaatan umum itu malah lebih susah, lebih sulit. Jadi mungkin lemahnya literasi yang diarahkan ke hal yang lebih baik, begitu sih. Oh begitu Kak, berarti tidak tertinggal nih ya Kak, masih bahkan sudah banyak meningkat ya Kak akhir-akhir ini untuk literasi Indonesia. Nah tapi kan Kak, seperti yang Kakak bilang tadi, biasanya tuh ibu-ibu khususnya lebih suka bergosip daripada membaca informasi-informasi yang tersebar itu kan Kak. Dan aku juga sempat dengar nih dari dulu kayak banyak teman atau guru-guru yang bilang kalau masyarakat Indonesia itu kurang suka untuk membaca. Padahal kan dasar dari literasi itu juga salah satunya adalah membaca ya Kak. Nah itu kenapa ya Kak, kira-kira kenapa masyarakat Indonesia itu kurang suka membaca Kak? Kalau menurut Kak Revo bagaimana Kak? Oke, itu adalah pertanyaan yang selalu dipertanyakan kepada siapapun ya, khususnya pada penggiat literasi ketika bertemu oleh orang-orang yang istilahnya punya masalah yang sama. Saya dulu setiap ngasih materi selalu pertanyaannya yang muncul itu, bagaimana ya cara mengatasi masyarakat Indonesia dan juga aku sih khususnya dalam membaca biar lebih giat. Ya pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah aku pun sampai sekarang masih istilahnya mencari-cari pokok permasalahannya apa sih yang terjadi di Indonesia. Kalau yang selama ini aku tangkep bahwa kita itu masih belum bisa membiasakan ya, dalam artian saya juga pernah baca artikel yang pernah ditulis oleh Daing Krishna, itu mengatakan bahwa kita membaca itu istilahnya kalah sama dengan jadwal kita makan. Kita bisa makan 3 kali sehari tanpa perlu dipaksa, tapi kita bisa tidak perlu terpaksa tapi bisa sukarela gitu loh. Tapi ketika kita disuruh membaca 1 kali dalam 1 hari itu rasanya sudah sulit sekali. Nah padahal dulu nih ketika kita waktu kecil kita makan aja harus dipaksa sama bunda, sama ayahnya, sampai kemudian dibawain rotan lah ya biar mau makan. Tapi ketika itu sudah dibiasakan, maka ketika umur remaja ataupun mungkin sudah dewasa kita tidak perlu digituin lagi, kita sudah makan dengan inisiatif kita sendiri. Nah maka dari itu permasalahannya sebenarnya kita tidak membiasakan kebiasaan membaca dalam setiap hari. Semisal kalau kita mulai menyusun jadwal membaca seperti jadwal makan kita yang 3 kali sehari, mungkin bisa. Tapi masalahnya kalau itu tidak terlaksana, itu yang jadi masalah. Saya kira ya permasalahan kompleks dari kurangnya tingkat membaca yang ada di masyarakat itu karena kemauan dan keengganan. Dan ini juga masih belum membudaya di Indonesia. Karena kalau saya dulu pernah SMA itu ada yang namanya literasi 5 menit sebelum kelas. Dan menurut saya itu pun juga masih belum efektif. Karena apa? Kita hanya disuruh membaca tapi kita tidak istilahnya keluar untuk menganalisis dan juga mengeksplor yang ada di lingkungan pada umumnya. Kita hanya disuruh membaca dan istilahnya cuma kalau istilah Jawanya pokok mari, pokok wes gitu aja. Pokoknya selesai dan guru ada buktinya ya udah. Jadi tidak ada keseriusan itu loh. Pertama ya tadi problem kita adalah tidak dibudayakan, tidak dibiasakan, dan yang kedua adalah tidak diseriuskan ya.
Jadi seperti hubungan antara sosok doi lah ya, kalau tidak diseriusin ya nggak bakal dapat lah intinya apa. Itu sih kalau dari aku. Berarti orang-orang Indonesia itu membaca hanya untuk mendapatkan nilai gitu ya Kak istilahnya. Tapi kalau nggak dapat nilai juga nggak mau baca, karena buat apa gitu ya Kak. Kalau menurut Kak Kori gimana nih Kak? Oke, kayak yang disampaikan sama Mas Radi, analoginya soal makan ya. Karena kita dulu kecil belum menyadari sebenarnya pentingnya makan apa sih gitu, kayak orang makan buat apa gitu, kok kayaknya makan ini hanya mengganggu jam main siangku gitu kan, atau makan ini cuman bikin perutku lagi terasa lebih berat dan gak bisa jalan lebih jauh untuk main bola bareng teman-teman yang lain gitu. Ini sama kayak orang-orang Indonesia sebenarnya menurut aku belum terlalu memahami tentang seberapa penting literasi dalam kehidupannya gitu. Dan itulah yang diperjuangkan oleh teman-teman seperti Mas Revon, pejuang-pejuang literasi lain, untuk terus menyebarkan awareness soal bagaimana literasi itu penting untuk kehidupan, bagaimana literasi itu sebenarnya salah satu hal esensial dalam hidup yang dapat meningkatkan hidup mereka, sama kayak makan yang bisa memberikan energi, yang harapannya ke depan sadar atas inisiatif sendiri bisa bergerak untuk lebih memahami soal literasi. Itu sih, aku sepakat banget sama Mas Revon. Baik, bagus banget Kak penjelasannya. Aku jadi belajar banyak banget hal baru nih hari ini Kak. Bagaimana literasi ini disamain kayak makan ya Kak. Karena orang-orang belum tahu emang seberapa penting sih literasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau dengar cerita-cerita dari Kak Kori sama Kak Revon yang bilang kan masalah terbesarnya karena masyarakat Indonesia belum menyadari seberapa penting sih literasi itu dalam hidup kita. Nah, apakah itu mungkin tantangan terberat dalam edukasi literasi itu sendiri, Kak? Atau mungkin ada tantangan terberat lain dan bagaimana cara ngatasin tantangan itu, Kak? Mungkin dari Kak Kori sekarang. Oke, kalau itu salah satu tantangan yang terberat sih untuk menjabarkan hal. Tapi di sisi lain ada tantangan juga yang cukup berat sebenarnya, bahwa dalam sebuah komunitas yang gerak selaras, kami mengajarkan terkait pengajaran soal Microsoft Word, PowerPoint kepada anak-anak pun penggunaan internet yang baik. Salah satu bentuk dari pembelajaran terkait dengan literasi digital. Nah, hal tersebut ada muncul inisiatif tersebut karena kontradiksi antara kurikulum 2013 dengan perkembangan zaman yang ada. Di kurikulum 2013 kita melihat bahwa tidak ada kewajiban untuk sekolah mengadakan pembelajaran soal teknologi informasi. Dan di sisi lain, sekolah juga tidak bisa mengadakan terkait guru-guru yang dia berbasis TI. Kenapa? Karena mereka terkendala oleh dana. Dan biasanya dana-dana APBN atau APBD yang tepatnya di daerah-daerah itu difokuskan untuk guru-guru yang bersifat guru kelas begitu. Jadi guru kelas yang sifatnya guru bahasa Indonesia dan sebagainya. Sehingga literasi digital pun kurang diajarkan di sekolah dasar. Itu sendiri aku dapatkan di hasil obrolan dengan beberapa sekolah yang disurvei untuk kegiatan sosial waktu itu bareng teman-teman di himpunan. Nah, ini mengindikasikan bahwa selain masalah bahwa masyarakat belum menyadari terkait bagaimana sih pentingnya literasi sehingga mereka bisa berinisiatif sendiri, adanya kebijakan-kebijakan yang belum mengarah pada hal tersebut pun di sekolah-sekolah yang belum mengajarkan literasi secara gamblang. Biasanya diajarkan bahwa ini loh, kita ada pelajaran matematika, kita ada pelajaran bahasa Indonesia, kita ada pelajaran IPA dan sebagainya. Walau sebenarnya pelajaran-pelajaran hal itu ada termasuk dalam 6 literasi dasar begitu, ada literasi sains, terus finansial, numerik dan sebagainya. Jadi hal itu juga yang bisa menjadi dasar bahwa mindsetnya orang Indonesia muncul bahwa aku harus menguasai pelajaran-pelajaran ini, tapi belum memahami bahwa sebenarnya pelajaran itu juga awal mulanya dan bisa jadi adalah sebuah turunan dari literasi tadi yang jika mereka memahami literasi lebih lanjut dan sadar akan hal itu bisa meningkatkan hal yang lainnya, begitu sih. Oke Kak, seru juga ya Kak kalau dengar edukasi tentang literasi gini Kak. Kalau menurut Kak Revo gimana nih Kak? Kalau aku ya benar sih, masih sama seperti yang dijabarkan oleh Kak Kor itu, bahwasanya
pemahaman kita mengenai literasi itu masih kurang, dan juga kita tuh hanya terlalu terfokus pada definisi literasi bahwa sebagian dari kegiatan baca tulis saja ya. Dari kegiatan itu pun di sekolah manapun, di kabupaten manapun, di kota manapun sampai sekarang, bahwa ketika pemerintah mengadakan program literasi maka ujung-ujungnya apa? Kegiatan baca dan tulis. Nah, padahal nih kalau kita mau menjabarkan lebih lanjut, literasi bisa dibuat semenarik dan seasyik mungkin. Mungkin bisa kita kaitkan dengan kegiatan pariwisata. Kemudian teman-teman yang beranggoda di sana disuruh untuk berwisata sambil mengenal sejarah nih. Atau mungkin kita bisa mengenalkan varietas-varietas unggul yang ada di lingkungan daerahnya. Semisal kalau di Blitar ada yang namanya kopi unggulan, mungkin anak-anak bisa lebih meneliti karena itu berkaitan dengan literasi sains. Nah, itu adalah bagaimana contoh-contoh kita bisa mengaplikasikan literasi ke kehidupan nyata agar kita bisa santai, bisa lebih senang, dan bisa lebih tertarik untuk berliterasi. Karena literasi kita kembalikan bukan hanya sebagai kegiatan baca dan tulis saja. Kalau katanya Najila Shihab, jangan membuat belajar hanya untuk membaca, tapi membaca adalah bagian dari belajar. Gitu. Mantap, keren banget nih Kak Revo. Kalau gitu, kan ini juga pemerintah juga akhir-akhir ini menggembar-gemborkan tentang literasi nih ya Kak, apalagi untuk mendukung visi Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, yang pernah bilang kalau beliau ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045. Saat itu kan Indonesia tepat 100 tahun merdeka dan usia produktif juga mencapai 70,72%, sangat besar kan Kak. Nah, salah satunya pemerintah dari sekarang juga udah mulai mempersiapkan anak-anak muda supaya nanti bisa membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara luar, atau dalam kata simpelnya biar nggak jadi beban negara lah ya Kak. Nah, salah satunya ini dengan mengajarkan literasinya, dengan memperkuat edukasi literasinya. Nah, menurut Kakak, apakah dengan melakukan edukasi literasi ini bisa membantu meraih mimpi Indonesia Emas 2045 itu, Kak? Menurut Kak Revo bagaimana? Kalau dari aku bisa sih. Kalau aku kan ini lagi bergelut di bidang yang namanya literasi budaya dan kewargaan. Aku ngambil fokus itu terkait cerita dan juga mitos-mitos yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya kalau perlu kita ketahui ini, kalau keberadaan mitos dan juga cerita serta dongeng-dongeng yang ada di masyarakat itu justru yang memberikan ruh dan juga yang memberikan aturan kemasyarakatan kepada masyarakat lokalnya. Semisal kalau kita dilarang pulang maghrib-maghrib, terus akhirnya ada sebuah cerita tambahan mengenai kayak penculik atau hantu-hantu gitulah ya. Pokoknya itu akhirnya dari situlah terbentuklah pola masyarakat yang kalau semisal matahari sudah terbenam maka kita harus berhenti melakukan aktivitas. Nah, kalau aku fokusnya di situ. Jadi dalam artian menuju Indonesia Emas 2045 kita bukan hanya maju secara teknologi, kita bukan maju secara sosial saja, tapi kita juga maju secara budaya. Karena biar bagaimanapun Indonesia itu bukan hanya negara yang dibentuk karena tujuan loh ya. Indonesia adalah negara yang dibentuk karena keberagaman. Nah, bagaimana kemudian menuju 100 tahun Indonesia ini kita tetap mempertahankan keberagaman hingga anak cucu kita nanti bisa mengenalinya dan memanfaatkannya. Jadi kalau problemnya kita bukan hanya mempertahankan saja, tapi bagaimana cara kita setelah mempertahankan ini apa? Ini yang menjadi PR kita. Nah, bisa nih kemudian kalau kita mencontoh di negara lain, semisal di Jepang yang sudah mengenalkan, bahkan mereka dengan budayanya bisa mengenalkan kehidupan sosialnya. Saya kasih contoh seperti Naruto lah ya kayak bisa mengenalkan kehidupan ninja, kehidupan kultur Jepangnya bagaimana, terus kemudian bahasa Jepang pun dari para laba tersebut kemudian mengenalkan segala aspek-aspek mengenai Jepang. Nah, ini juga kemudian di 2045 aku pengen punya cita-cita gimana ketika nanti kita punya sebuah produk khusus ya, semisal animasi lokal, dan juga kemudian permainan konsol yang menceritakan dongeng-dongeng yang ada di masyarakat, itu bisa membumi dan juga mendunia. Dalam artian kita bisa maju secara budaya. Itu sih kalau dari aku. Wah, menarik banget nih kayaknya Kak. Nanti semoga yang Kakak impikan ini bisa tercapai ya Kak.
Kalau Kak Kori gimana Kak? Apakah ingin punya impian seperti Kak Revo nih Kak? Menduniakan kebudayaan Indonesia. Gimana Kak? Waduh, itu harus jadi impian bersama sepertinya kalau itu Tessa. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya di bagibacaan.com dan juga Gerak Selaras, dua-duanya emang bergerak di literasi. Nah, untuk Gerak Selaras sendiri khususnya karena Gerak Selaras juga basicnya adalah di Kalimantan, salah tempat daerah asalku. Di situ kita mengajarkan terkait teknologi informasi dasar kepada anak-anak yang kurang mendapatkan hal tersebut gitu. Di sekolah-sekolah dasar yang sifatnya jauh-jauh di pedalaman, dan mereka itu yang kita incar adalah anak-anak di umur 5 SD atau biasanya umurnya masih 11 dan 10-an, yang itu nanti di Indonesia masuk 45, insya Allah mereka akan berumur produktivitas kerja yaitu 30 tahunan atau 39 tahunan, di mana kita berusaha untuk membantu mereka menyadari pentingnya literasi digital untuk akhirnya mengembangkan diri mereka. Dan yang paling lebih penting tadi benar dikatakan oleh Mas Revan bahwa Indonesia itu adalah soal budaya, soal keberagaman gitu, dan itu adalah identitas bangsa kita, dan itu juga yang diajarkan di Gerak Selaras dan bagibacaan.com melalui suatu program yang kami namakan sebagai Kita Indonesia. Jadi selain belajar teknologi, kita juga mengajarkan mereka terkait dengan kebudayaan kita, asal-usul dari Indonesia yang beragam, dan pengetahuan soal itu yang nantinya insya Allah akan menjadi kekuatan oleh anak-anak bangsa kita nanti di Indonesia Emas 2045. Karena Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal hard skill, bukan hanya soal bagaimana bisa menggunakan komputer, bukan hanya soal bagaimana bisa menganalisa, tapi lebih daripada itu juga soal bagaimana bisa berkomunikasi, bagaimana bisa bersosialisasi, dan bagaimana bisa memahami bahwa keberagaman bukan berarti harus disatukan. Karena kalau kita lihat ada dua bentuk hutan nih misalnya analoginya, ada hutan homogen dan juga hutan heterogen. Kalau kita lihat hutan homogen, kelihatannya semuanya sama gitu. Tapi akankah kita lebih indah kalau melihat hutan heterogen? Karena saya besar dan aku besar di Kalimantan, yang hutannya adalah hutan hujan tropis dan heterogen, melihat hal tersebut adalah hal yang sangat luar biasa karena keberagaman justru membuatnya lebih indah. Dan itu juga yang insya Allah bisa dilaksanakan dengan pemahaman soal literasi, khususnya literasi budaya yang tadi juga sempat dikatakan oleh Mas Revan. Gitu saya. Wah, keren banget nih Kak Kori sama Kak Revo nih. Berarti Kak Kori ini udah ngelaksanain kegiatan-kegiatan edukasi literasi ini sejak kapan, Kak? Oke, kalau jadi mengadakan kegiatan literasi ini semenjak dari tahun 2020 sebenarnya. Awal mulanya juga gara-gara pandemi sih. Karena pandemi terus di rumah aja nih ya kan. Tapi ngerasa bahwa rasanya masa mudaku sangat begitu biasa aja nih kalau misalnya aku habiskan hanya menonton film favoritku gitu, atau hanya rebahan di kasur sambil bolak-balik. Waktu itu menghubungi beberapa teman dan sepertinya mereka punya inisiasi yang sama dan mulai gerakan Gerak Selaras di Samarinda, Kalimantan Timur, dan mulai bagibacaan.com di Malang gitu. Dan teman-teman semua oke dengan itu, dan kita coba melaksanakannya mulai dari Agustus tahun lalu, dan tahun ini tepat setahun dua gerakan itu berjalan, dan semoga bisa tetap beri manfaat dan beri pembelajaran literasi buat lebih banyak orang lagi. Amin. Berarti di rumah aja ini bisa menghasilkan buah yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ya Kak. Gak dihabiskan dengan nonton drakor aja kayak aku. Kalau untuk Kak Revo nih Kak, Kakak kan sedang menjabat sebagai duta bahasa ya Kak. Nah, Kakak selama menjabat sebagai duta bahasa ini sudah melakukan apa Kak? Sudah mengedukasi seperti apa Kak dalam meningkatkan literasi ini? Oke, kalau secara tidak sadar ya sebenarnya ada kegiatan literasi yang udah aku lakuin, tapi aku sebenarnya lupa. Kayak dulu mungkin ketika aku pas masih waktu SMA, SMP, SD ikut pramuka, sebenarnya dari SKU ya, materi syarat kecakapan umum itu pun juga bagian dari literasi ya, dalam artian adalah bagian kegiatan literasi yang masih belum aku sadari, dan aku pun juga sebenarnya dari dulu sudah pernah melaksanakannya. Tinggal pas waktu di Duta Bahasa nih yang pas pelaksanaannya 2020 aku kembali mempelajari intinya apa, dan ternyata memang benar bahwa literasi itu bukan hanya kegiatan membaca dan menulis saja, tapi juga merupakan kegiatan bagaimana
cara kita memahami dan cara kita mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau aku dari Duta Bahasa sendiri, karena masih masa pandemi ini, tentu kita harus mencerdaskan masyarakat dengan cara yang kreatif dan juga apa yang namanya efektif ya. Bagaimana cara kita bisa memaksimalkan potensi kita, bagaimana cara kita bisa memaksimalkan wawasan kita agar bisa tersampaikan di masyarakat Indonesia ya. Kalau mungkin seminimal mungkin di daerahnya sendiri, di Jawa Timur ataupun mungkin di Kabupaten Blitar, dengan bagaimana ya kita menemukan sebuah rumus bisa mencerdaskan orang tanpa bersemuka. Nah, ini menjadi PR buatku sendiri ya, karena aku juga orangnya sulit dalam artian memahami keberadaan teknologi untuk kemudian bisa aku manfaatkan ya. Tapi untungnya Tuhan tidak tidur, dari situ kemudian beberapa teman-teman mengadakan kegiatan podcast, ada dari Ibnu yang di Kota Blitar, ada kemudian dari teman-teman Duta Wisata kemarin juga secara terbuka istilahnya mulai untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu juga menurutku juga hal yang bagus. Dari situ kemudian dari teman-teman bersepakat, oke, kalau nanti kita kegiatan di Duta Wisata kita harus pakai bahasa Indonesia nih selama ada bendera merah putihnya. Nah, kemudian dari aku sendiri, kalau aku pribadi, aku kan juga menulis di Kompasiana, walaupun mungkin itu belum bisa memberikan dampak kepada orang lain secara langsung, tapi aku berharap kepada para pembacaku yang saat ini mungkin udah ribuan ataupun masih ratusan ya, itu bisa tertarik untuk memahami lebih lanjut daripada kegiatan literasi. Itu sih kalau dari aku. Wah, keren-keren banget nih Kak Revo sama Kak Kori, kayak menampar aku nih yang belum melakukan apa-apa untuk meningkatkan literasi Indonesia. Tadi aku juga sempat dengar ya Kak Revo kata sempat kurang mengerti teknologi ya Kak. Nah, tapi kan salah satu dari literasi itu ada literasi digital ya Kak. Nah, tapi kan juga banyak masyarakat Indonesia yang masih bisa dibilang gagap teknologi, belum terbiasa menggunakan teknologi. Nah, apakah dengan keadaan masyarakat Indonesia seperti itu yang masih gagap teknologi ini bisa meningkatkan literasi digital di Indonesia Kak? Bisa dari Kak Kori dulu. Sebenarnya tentunya bisa banget, Tessa, dari yang anak-anak diajarkan oleh teman-teman di Gerak Selaras maupun di Bagi Bacaan, mereka sangat istilahnya sangat punya keinginan yang kuat. Mereka kayak senang banget ada teman-teman yang mau mengajarkan terkait hal-hal tersebut gitu, hal-hal yang mereka sangat ingin pelajari, dan sebenarnya mereka juga tahu bahwa banyak orang-orang di luar sana yang udah memahami terkait hal itu. Mereka punya keunggulan-keunggulan dengan privilege yang ada gitu. Tapi kembali lagi pada SDGs poin keempat, bahwa sebenarnya pendidikan itu harus sama rata begitu, dan hal yang didasarkan sama rata itu adalah keinginan bersama untuk belajar gitu. Dan melihat anak-anak yang ingin belajar, itu rasanya sudah cukup menjawab bahwa setiap orang di Indonesia sebenarnya punya kemampuan yang sama, asal memiliki fasilitator, asal memiliki orang-orang di sekitarnya yang mau membantu. Mungkin sederhananya sama kayak kita deh, kalau misalnya ibu kita atau bapak kita yang minta diajarin caranya nelpon lewat WA gitu. Kadang kita ngerasa kayak hal-hal ini hal yang sederhana, simple, atau kayak kok kayak gitu aja nggak bisa kayak gitu. Tapi coba kita melihat lagi ke belakang, bahwa dulu pun saat kita belajar untuk berjalan itu adalah hal yang simple untuk seorang manusia gitu. Tapi itu juga diajarkan dengan perlahan dan dengan kasih sayang gitu. Karena kita sebagai seorang yang ingin belajar berjalan itu punya kemampuan yang kuat, maka kita juga harus punya pandangan yang sama terhadap hal itu sekarang. Bahwa banyak orang-orang di sana yang ingin belajar walau mereka memiliki kemampuan mendasar yang kita juga sudah miliki sebagai milenial. Itu Tessa, kalau dari aku. Mantap banget Kak. Kalau dari Kak Revo bagaimana nih Kak? Ya, aku menambahin ya dari Kak Kori itu, dalam artian kita juga harus memahami akses yang ada di masyarakat ya. Kalau aku kasih istilah yang ada di desaku itu, kalau mau pintar, kalau mau masyarakat desa kita pintar, ya perbaiki dulu jembatan kita. Karena apa? Karena pas waktu dulu itu kan di daerahku terbatasi ataupun mungkin
dilintasi oleh sungai yang besar. Kalau sungainya masih belum bisa dilintasi oleh masyarakat umum, maka masyarakat masih belum bisa mengakses pendidikan yang ada di kota, karena di desa masih belum ada akses pendidikan yang begitu mumpuni ya bahasanya. Nah, maka dari itu kita juga di era literasi yang istilahnya sudah mengajak ke literasi digital ya, kita juga harus istilahnya mencukupkan atau lebih menyiapkan diri di bagian fasilitas yang tadi sudah dibilang Kak Kor, itu kita juga harus lebih mempersiapkan lebih baik lagi untuk kemudian teman-teman bisa lebih mengakses pendidikan sebaik mungkin. Karena aku pas terdampak pandemi COVID-19 harus belajar secara online ya dari desa, itu menurutku tidak proper sama sekali, karena secara sinyal dan juga secara keadaan geografis itu masih belum mendukung keberadaan orang-orang desa untuk sekolah ataupun kemudian belajar secara online. Aku pun harus mencari titik-titik tertentu yang ada di desaku, atau aku harus ke kota dulu agar kemudian bisa kuliah secara online dengan lancar. Nah, lancar tidaknya kita mendapatkan wawasan ini juga bagian yang penting untuk meningkatkan literasi. Katakanlah kalau kita kelas selama 1 jam, terus tiba-tiba listrik mati secara 5 menit lah ya, kita bakal ketinggalan yang namanya informasi dari guru kita. Kemudian kalaupun kita sedang kelas terus 15 menit kemudian sinyal kita hilang, ya sama aja kita kehilangan waktu bagi kita untuk mendapatkan nilai ataupun mungkin manfaat dari pelajaran di 1 jam itu. Maka dari itu literasi teknologi sangat berperan penting bagi orang desa seperti itu sih. Oke Kak, kalau bisa dibilang, kalau menurut aku pribadi ya Kak, literasi teknologi ini salah satu literasi yang terpenting sekarang dari 6 literasi yang ada, karena kan teknologi itu sangat erat sekarang dengan keberadaannya dengan kehidupan kita. Ada yang kita bangun tidur langsung lihat HP, bahkan banyak yang kurang tidur gara-gara main HP. Nah, apalagi ini kan sangat bisa dibilang sangat berdampak buruk bagi anak-anak yang belum bisa memilah-milah informasi dengan baik, karena kan kita nggak bisa sepenuhnya mengawasi anak kecil kan Kak. Masa kita mau liatin terus 24 jam, kan capek sendiri juga di kita ya. Itu bagaimana Kak untuk mengajarkan literasi digital dengan baik supaya mereka bisa memilah-milah informasi sendiri yang baik. Apalagi kan mungkin aja anak-anak zaman sekarang tuh lebih tertarik dengan hal-hal yang kurang positif ya Kak. Itu bagaimana tuh Kak? Kalau dari Kak Revo gimana? Oke, karena literasi adalah bagian yang sebenarnya fleksibel ya, dalam artian kita memang literasi itu harus baku, tapi literasi tidak harus kaku ya. Kalau dari aku pribadi, aku sering istilahnya nyelondoh ya, dalam artian menyesuaikan dengan kepribadian anak yang bakal aku ajarin. Jadi kalau di rumahku sendiri itu ada adikku ya yang ketularan aku suka komik, terus akhirnya baca komik luar negeri. Ya udah dari situ aku jelasin, kamu tahu nggak ini legendanya apa? Misal lagi baca komik tentang King Arthur nih, ya udah aku jelasin juga mengenai legenda King Arthur, walaupun dengan bahasa yang lebih biasa ataupun mungkin bahasa yang kampungan gitu aja, biar mereka tuh tertarik untuk kemudian ternyata King Arthur gini. Nah di akhirnya nanti di endingnya aku bakal jelasin, kamu kalau mau pengen terkenal kamu bisa nulis dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kita tuh bisa memaksimalkannya. Kalau kamu pengen belajar dari situ adikku, ya Kak, akhirnya dia lebih tertarik, kemudian malah kayak main game terus jelasin, Kak tanya Kak ini apa sih Kak gamenya, tentang apa nih legendanya, kayak gitu. Akhirnya malah dia lebih tertarik untuk kemudian tanya ataupun kemudian cari tahu, sampai kemudian dia gambar-gambar, kemudian menghafalkan lagu-lagu luar negeri ya, karena ini kan berkaitan dengan globalisasi. Akhirnya dia bisa lebih cepat belajar bahasa Inggris. Itu sih manfaatnya. Kemudian kalau ya tadi aku bilang bahwa kalau kita pengen lebih enak ya kita literasinya dibuat yang lebih asik, lebih enjoy. Karena sekali lagi literasi memang baku, tapi literasi tidak kaku. Itu sih Tesya.
Keren banget Kak. Literasi itu baku tapi tidak kaku ya Kak. Mantap sekali. Kalau menurut Kak Kori bagaimana Kak? Aku perlu banget mengutip kata-katanya Mas Revon ini untuk banyak-banyak kegiatan berikutnya, bahwa bener banget bahwa literasi itu memang baku tapi tidak kaku. Dan kalau melihat bagaimana sebenarnya implementasi literasi demi untuk meningkatkan anak-anak sendiri, kalau di tim kita di bagibacaan.com misalnya, kita pengen membuat sebuah gerakan bahwa orang itu bisa semudah membeli tiket di bioskop untuk ikut kegiatan sosial gitu. Jadi mereka tidak perlu untuk seleksi dan sebagainya, bahwa yang diperlukan adalah keinginan bersamanya gitu. Nah kemudian dari hal tersebut ternyata banyak sekali orang yang ingin ikut serta untuk kegiatan. Nah kami udah mulai membuka di 3 kota, yaitu di Malang, kemudian di Samarinda, dan kemarin sempat di Jakarta juga, dan banyak banget pendaftar yang mau ikutan. Di situ kita bisa menggambarkan bahwa banyak juga orang yang mau ikut serta untuk bareng-bareng bersama di kegiatan yang menekankan pada peningkatan literasi itu sendiri. Dan kemudian bagaimana sih caranya sebenarnya supaya orang-orang bisa kemudian anak-anak khususnya ya, karena tujuannya biasanya di anak-anak karena mereka adalah penerus bangsa ya tentunya, untuk lebih bisa memahami literasi namun lebih dengan santai dan sebagainya. Jadi kita biasanya menggunakan sistem storytelling gitu, sama misalnya kayak digital marketing yang salah satunya adalah ada di storytelling nih ya kan, untuk membawa pembacanya misalnya ikut serta ke dalam ceritanya yang kemudian diakhiri dengan sebuah pemasaran dari produk atau dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan bagaimana memasarkan sebuah literasi. Kami memahami bahwa storytelling bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan dimulai dengan hal sederhana gitu. Banyak sekali anak yang masih di TK atau SD, mereka punya pandangan bahwa mereka ingin jadi dokter, mereka ingin jadi polisi, atau mereka ingin menjadi astronot misalnya. Tapi mereka tidak pernah diberitahu bahwa untuk mencapai hal tersebut apa-apa saja yang harus mereka fokuskan. Misalnya sederhananya adalah pelajaran-pelajaran apa yang kemudian bisa membantu mereka untuk melakukan hal tersebut, atau pemahaman-pemahaman apa yang kemudian bisa membantu mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu yang dijadikan sebagai pancingan untuk mereka mengikuti storytelling yang sebenarnya pada akhirnya adalah memberikan pengajaran tentang bagaimana pentingnya sebuah literasi. Itu Tessa. Keren banget Kak, pokoknya aku selama podcast sekarang tuh bener-bener wow banget deh sama Kak Kori, sama Kak Revo. Ini aku jadi semakin termotivasi untuk ayo kamu bisa melakukan lebih untuk bangsa kita, ya gitu ya Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bukan pertanyaan sih Kak, ini lebih ke permintaan terakhir. Mungkin dari Kak Revo sama Kak Kori ada 1 atau 2 patah kata terakhir untuk pendengar podcast ini supaya mereka bisa mengembangkan literasi demi mencapai Indonesia Emas 2045 dan bisa memperluas edukasi literasi kepada anak-anak Indonesia lainnya. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Revo dulu. Oke, kalau masalah ini sebenarnya kita kembalikan dulu sih ke konsep kehidupan. Kalau kita ingin memberikan kehidupan yang baik untuk masa depan nanti, maka kita harus cerdaskan anak-anak yang saat ini sedang belajar. Nah, maka dari itu kalau aku berangkatnya dunia literasi, aku pengen menjadikan Indonesia sebagai generasi emas di 2045, maka aku harus ya istilahnya mencerdaskan mereka. Ya tadi yang sudah jabarkan oleh Kak Kori itu, kita bisa memberikan mereka opsi bermimpi. Itu adalah cara yang sebenarnya sederhana untuk kemudian mereka agar lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, kedepannya kalau dari aku sebenarnya mengutip kembali dari Najila Shihab, kita kembalikan literasi itu bukan hanya belajar untuk membaca, tapi belajar adalah bagian penting dalam belajar sehari-hari. Itu kalau aku, Tesya. Oke Kak, kalau dari Kak Kori gimana Kak? Oke, dari aku sendiri, kita bisa sama-sama memulai, karena kalau kita mulai kita nggak akan tahu akhirnya. Kalau kita nggak mulai kita nggak akan tahu salahnya di mana. Nah,
kalau kita nggak akan tahu bisa perbaiki apa untuk bangsa dan negara kita. Dan seperti yang Mas Revon lakukan juga, saya pengen mengutip kata-kata dari Mas Revon, yaitu literasi itu baku tapi tidak kaku. Terima kasih Tessa, kembali ke Tessa. Wah, benar-benar mantap banget deh podcast hari ini. Mungkin aku jadi tergerak ingin ikut komunitasnya Kak Kori nih bagi bacaan supaya aku bisa membagikan kesadaran literasi kepada anak-anak Indonesia lainnya. Sayang banget nih Kak, kita udah ada di penghujung acara. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lama lagi ya Kak. Mungkin 24 jam gimana Kak? Enggak ya Kak, itu kelamaan kayaknya. Terima kasih banyak Kak Revo dan Kak Kori itu untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga nanti kita bisa ngadain event bareng lagi ya Kak. Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini juga bisa belajar banyak dan bisa membantu Indonesia meraih mimpi Indonesia Emas 2045. Thank you semua yang udah dengerin podcast Putra Putri Brawijaya hari ini dan see you on the next podcast.